Saya kemarin ditanya sama kawan saya, gimana ya melihat Pak Purbaya sekarang, kata kawan saya. Eh, Keren ya dia berani ya, dia ceplas-ceplos ya, dia nggak peduli, pokoknya dia mau benahi gitu kan. Gimana menurut lu bro, katanya kan. Ya gue bilang, ya bagi gue mau siapapun ya, eh, mau dia diam kek, mau dia comel kek, mau dia bagaimana kek, yang penting kan yang dilihat apa yang dia lakukan gitu kan, bukan apa aksinya gitu, apa gayanya. Selama diam ya, nggak banyak bicara, tapi aksinya atau programnya atau kebijakannya benar-benar bisa bermanfaat, ya itu oke. Atau ada pejabat yang kayak Pak Purbaya yang nyeleneh ya, cara ngomongnya, nyeleneh cara menghadapi wartawan, ya nggak ada masalah gitu kan. Itu kan bagian dari apa, kebiasaan seseorang gitu kan, yang nggak mungkin bisa kita ubah gitu. Yang dilihat bahwa apakah gitu kan, program atau kebijakan Pak Purbaya ini benar-benar berimpact ya kepada masyarakat luas, dan tentu berimpact bagus bagi negara gitu. Nah, kalau urusan eh, hal itu soal impactnya, ya kayaknya kalau kita mau melihat impact dari kebijakan dan programnya Pak Purbaya, sepertinya terlalu apa ya, terlalu pagi ya kita untuk menilai, karena kan masih berproses kan, belum belum ada hasilnya, belum tentu apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu, programnya itu bisa berhasil. Belum tentu juga tidak berhasil kan. Jadi tidak bisa kita menilai hasil dari apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Tapi yang paling penting adalah Pak Purbaya sudah ya melakukan berbagai, itu yang perlu dicatat. Sudah melakukan berbagai strategi, melakukan berbagai kebijakan yang tentu hasilnya kita akan lihat nanti kan, berjalan dengan baik atau tidak. Nah, yang menjadi sekarang ini, yang menjadi perbincangan itu lebih banyak bukan hasil dari kebijakan Pak Purbaya ini, tapi yang kita baca ya di media, ya itu adalah kebanyakan dari gayanya Pak Purbaya atau caranya Pak Purbaya bicara, nyeleneh-nyelenehnya. Nah, itu yang lebih banyak diberitakan ya. Karena kalau bicara soal hasil kerja Pak Purbaya ya nanti gitu kan. Saya sih tidak seperti beberapa pihak yang mempermasalahkan ya cara dan gayanya Pak Purbaya. Saya mendukung aja. Toh Pak Purbaya bertanggung jawab terhadap presiden, dan saya setuju bahwa dia tidak harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak lain. Karena seorang menteri itu, ini saya sering mengatakan, seorang menteri itu tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, enggak. Tidak bertanggung jawab terhadap pejabat lain, dia hanya bertanggung jawab kepada presiden. Makanya kalau ada menteri-menteri ya yang bicara kami bekerja untuk rakyat, itu sering saya protes gitu kan, karena mereka bekerja bukan untuk rakyat ya, tapi bekerja untuk presiden, bekerja berdasarkan arahan dari atasannya. Kalau pekerjaan mereka berimpact baik terhadap masyarakat, yaitu ya artinya pekerjaan mereka yang ditugaskan oleh presiden berhasil gitu. Ya, jadi benar, saya setuju dengan Pak Purbaya bahwa saya nggak, kata Pak Purbaya, saya nggak peduli dengan yang lain. Saya hanya peduli dengan apa kata presiden, dan itu benar gitu.
Nah, dari hal ini saya mau sampaikan, jangan sampai aja ya, jangan sampai akhirnya Pak Purbaya star syndrome. Ini yang saya khawatirkan, karena saya sudah melihat Pak Purbaya ya, Pak Purbaya sudah selalu harus menampilkan sesuatu yang ada apa ya, ada lucunya, ada nilai jualannya setiap dia ada di media gitu kan. Jadi saya khawatir aja bahwa Pak Purbaya akhirnya star syndrome. Dia harus tampil dan dia harus memikirkan bagaimana agar supaya terkesan gitu kan. Bagaimana agar supaya setelah selesai pemberitaan atau wawancara itu meninggalkan kesan yang disukai oleh masyarakat. Nah, ini yang bahaya. Ini yang harus diingatkan oleh kita semua kepada Pak Purbaya dari awal. Jangan sampai akhirnya dia dia akhirnya tidak berpikir lagi bagaimana membuat program atau membuat kebijakan yang baik, tapi dia sudah berpikir bagaimana dandanannya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana dia harus membuat statement-statement yang disukai oleh media, disukai oleh masyarakat, dan harus tetap nyeleneh. Nah, ini yang berbahaya gitu kan, menurut saya gitu. Dan tentu kita ya mengingatkan jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai akhirnya Pak Purbaya itu akhirnya menjadi seperti Rocky Gerung ya, di mana akhirnya beliau ya setiap saat harus memikirkan membuat statement-statement nyeleneh gitu ya, atau seperti beberapa pejabat negara ya yang kita lihat kalau tampil itu harus terlihat harus membuat statement yang nyeleneh gitu. Dan kita bisa melihat pejabat-pejabat seperti itu ya akhirnya hasil kerjanya tidak bisa dikatakan berhasil ya. Karena yang dipikirkan bagaimana terlihat keren, terlihat nyeleneh di media. Nah, ini yang nggak baik. Ya termasuk juga misalnya Pak Purbaya harus ingatkan juga misal anaknya gitu kan, agar tidak juga star syndrome ya. Kita sudah pernah ya punya pengalaman di mana ada anak ya calon ya yang akhirnya karena dipuja-puji ya, termasuk si calon dipuja-puji, anaknya dipuja-puji, akhirnya anaknya lupa daratan, star syndrome gitu kan, diundang sana sini gitu, dia akhirnya mengikuti ya. Jadi akhirnya dia mengikuti maunya media maunya dia berstatement seperti ini ya, dia berstatement seperti ini ya, dan akhirnya kan tidak disukai lah ya oleh masyarakat umum karena kebutuhan media ya, star syndrome, pengen menyenangkan media, pengen menyenangkan pendukung orang tuanya, akhirnya dia membuat hal-hal yang akhirnya tidak disukai oleh masyarakat. Kita sudah punya pengalaman itu dan mudah-mudahan Pak Purbaya dan keluarganya belajar dari hal tersebut gitu kan, untuk tahu bahwa mereka itu hanya akan menjadi budak ya oleh media gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena apa sih yang diinginkan oleh media saat ini? Ya. Sedangkan programnya belum ada hasilnya. Ya tentu yang diinginkan oleh media adalah bagaimana statement-statement yang bisa menjual, yang bisa ditonton oleh masyarakat,
yang akhirnya tentu menjadi cuan bagi media kan. Itu yang memang sekarang ini dibutuhkan oleh media terhadap Pak Purbaya gitu. Jadi sambil menunggu hasilnya Pak Purbaya, tentu media harus menjual Pak Purbaya kan, bukan hasilnya, tapi bagaimana drama-dramanya Pak Purbaya. Nah, Pak Purbaya mau nggak ikut dengan keinginan media ya, akhirnya menjadi badut media, menjadi budak media yang akhirnya berlaga dan bertingkah sesuai dengan keinginan media karena kebutuhan dari masyarakat atau penonton yang senang akan hal-hal seperti dilakukan oleh Pak Purbaya, koboi-koboyan, selengean gitu kan, dan berbagai hal-hal lain yang memang dilakukan oleh Pak Purbaya. Nah, ini saya hanya mengingatkan karena sekali lagi ya Pak Purbaya, bahwa program dan kebijakan Anda belum ada hasilnya, sehingga secara pemberitaan tentu belum bisa diberitakan ya. Tapi yang Anda hadapi sekarang, media yang Anda hadapi sekarang adalah mereka ingin Anda menjadi badutnya ya, menjadi badut sirkus media ya. Anda dibutuhkan bukan lagi program Anda, bukan lagi kebijakan Anda, tapi yang dibutuhkan adalah atraksi Anda ya, dalam menyampaikan pendapat, atraksi Anda dalam nyeleneh, dan ini yang memang sedang diperlukan oleh media terhadap Anda sekarang ini, termasuk mungkin keluarga Anda ya. Ketika keluarga Anda akhirnya ada yang yang mau ikut ya dalam sirkus media ini, nah, tentu mereka akan mengejar dan akan menjadikan keluarga Anda sebagai sumber untuk membuat statement yang unik-unik yang bisa dijual hingga menjadi cuan bagi media ya. Jadi itu saja ya Pak Purbaya dan keluarga. Saya berharap jangan sampai kalian terperosok dan lupa daratan ya, star syndrome, sehingga kalian menjadi budak dan badut dari media. Saya pikir itu cukup.